Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Teknik. Kita bertemu lagi di channel Jadi Berkah Teknik. Kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai tentang penjelasan lebih detail tentang bagaimana penggunaan dioda. Dioda ini kemarin kita sudah gambarkan secara teoritis, sudah kita ulas secara penjelasan teoritis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara prakteknya ya. Walaupun sederhana, simpel, karena sesuatu yang rumit itu kalau kita tidak tahu yang sederhana dulu, kita tidak akan bisa menyelesaikan ya. Jadi kita yang di sini kita kejar adalah pemahaman dasar, pemahaman yang paling simpel dulu supaya bisa melangkah ke level selanjutnya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita ketahui dioda itu jenisnya bermacam-macam ya. Kita ambil saja untuk saat ini dioda yang dipakai untuk penyaarah ya. Biasanya yang sudah lazim digunakan di dunia elektronika itu dioda itu ada yang sudah, kalau kita bertemu dengan dioda yang digunakan penyaarah, pasti kita akan bertemu dengan susunan dioda bridge ya, dioda jembatan. Nah, dioda yang ada di pasaran biasanya itu ada yang sudah dikemas. Yang sudah dikemas itu dalam artian dia sudah kemasannya sudah dirangkai di dalamnya. Contohnya seperti ini ya, dioda bridge ya. Di sini sudah ada seperti di gambar ini, kaki untuk input AC 2 dan kaki untuk polaritas positif negatif hasil dari penyarahan. Nah, ini besar kecilnya dari dimensi dioda ini tergantung ampere ya. Semakin besar ampernya, biasanya semakin besar juga bentuk fisik dari diodanya ini. Ada yang model kotak seperti ini, ada juga yang model sisir seperti ini ya. Tapi fungsinya sama, secara fungsi sama. Di sini juga ada, tiap kakinya sudah ada fungsi-fungsinya seperti yang sudah ini. Ada untuk AC, ya ini simbol AC. Nah, simbol AC ini ada simbol outputnya, di sini polaritas negatif, di sini polaritas positif hasil dari penyaarahan dari dioda tersebut. Nah, pun demikian, kalau kita terpaksa kita tidak punya dioda-dioda yang sudah terkemas, sudah terkondisi dalam bridge, kita pun bisa menyusun, teman-teman ya. Nah, seperti ini, kita punya dioda yang sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti ini, berdiri sendiri seperti ini, nah, kita membutuhkan 4 dioda seperti pada gambar di sini ya. Kita membutuhkan 4 dioda. Nah, 4 dioda ini kita harus tahu dulu polaritasnya atau istilahnya anoda katodanya mana. Nah, di sini kalau sahabat bisa lihat ya. Nah, di sini kan ini ada satu tanda. Saya perjelas dulu ya. Nah, ini. Nah, bentar. Nah, di sini ada satu tanda. Nah, ini tanda ini ya. Ini putih kayak gelang putih. Gelang putih itu kalau disimbol itu menyimbolkan seperti ini ya. Jadi ini yang tadi di dioda ini ada gelang putihnya ya. Nah, maaf ya. Nah, ada gelang putihnya. Nah, ini sebagai simbol katoda. Jadi harus kita tentukan dulu, kita harus tahu dulu. Nah, kalau yang tidak ada gelang putihnya di ujung polaritas satunya ini berarti anoda. Kalau sudah kita temukan itu, kita rangkainya menurut sesuai arahnya kan. Ini kan secara simbol, ini secara aktual bentuk aslinya. Jadi kalau ini anoda, ini katoda. Berarti kita sudah paham, berarti kalau ada coreknya putih ini, ada gelangnya putih ini, berarti ini adalah kaki katoda. Makanya dalam penyusunan pun juga tidak akan keliru kita. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah saya susun. Nah, ini juga seperti sama. Kita cari dulu di mana letak katodanya. Kalau sudah ketemu ya udah, kita susun lagi seperti ini. Nah, ini juga katodanya di sisi sini. Udah, kita susun aja. Jadi kita yang paling awal penting itu menentukan di mana katodanya dan anodanya. Kalau sudah itu kita susun. Nah, seperti ini sahabat-sahabat semua ya. Tinggal ini dikonekkan aja, mau disolder silahkan, mau dibelitkan silahkan. Intinya kita sudah mempunyai
dioda brid susunan kita sendiri dengan polaritas ini AC, AC plus atau polaritas positif, polaritas negatif. Nah, ini sudah terbentuk dioda bridge ya, sahabat-sahabat semua. Nah, dioda bridge ini fungsinya adalah sebagai penyearah. Kalau kemarin kita sudah bahas ya. Nah, semisal ini saya punya trafo. Ini saya punya trafo sahabat-sahabat semua ya. Nah, trafo saya modelnya gini. Ini trafonya spesifikasinya adalah input 220. Nah, ini inputnya 220. Ini bagian input yang kabel ini. Kalau beli di pasaran biasanya ada kutubnya sudah ditulis. Karena ini saya pakai trafo bongkaran mesin. Ini asal build upan bawaan dari mesin, tapi sama fungsinya ya. Ya, ini trafonya ini trafo dengan step down dengan output inputnya 220, outputnya kalau kuning ini 20 volt, kalau yang biru ini 9 volt. Nah, terserah, nanti di pasaran juga bervariasi, malah jumlahnya lebih banyak, mau ada yang input 0, 3, 6, 9, 12, bermacam-macam. Nah, yang saya pakai ini dengan besaran segini itu sekitar 2 ampere. Nanti di pasaran itu juga ada dari yang 250 mA sampai dengan 10 ampere atau bahkan 30 ampere ada. Nah, nanti fisiknya akan tentunya semakin besar, sahabat-sahabat semua. Nah, intinya yang di sini saya sampaikan adalah prinsipnya saja ya. Ini tetap kita konekkan ke kabel putih yang input tadi karena dia butuh tegangan 220. Makanya ini kita masukkan ke tegangan 220. Nah, untuk yang sekundernya itu yang outputnya tinggal kita pilih yang mau yang mana. Gitu. Kalau ini kita pakai yang 20 volt, makanya nanti yang ini ya. Ini saya agak mundurkan sedikit. Yang ini yang tadi dioda bridge ya. Nah, ini masuk ke titik, saya turunkan saja ini. Nah, ini masuk ke titik polaritas AC di sini ya. Dan satunya masuk di titik AC di sini. Nah, udah. Ini kalau kita dioda bridge atau misalkan ini dioda bridge. Nah, bridge. Berarti AC-nya masuk mana? AC-nya masuk titik sini. Nah ya, jelas ya, AC-nya titik sini. Ini AC, tapi AC-nya sudah diturunkan. Karena fungsinya trafo step down ya. Jadi menurunkan dari 220 diturunkan menjadi, kalau ini menjadi 20 volt. Makanya ini masuk ke sini, AC-nya ke sini. Nah, titik inilah yang positif dan negatif inilah hasil dari penyearahan yang tadi gelombangnya AC menjadi DC besarnya yang tadinya 20 volt, nanti kita harapkan DC-nya sini juga 20 volt. Itu ya. Nah, ini cara pemasangannya. Nah, kemudian supaya output yang dihasilkan dari output dioda ini, dioda plus dan minus ini itu DC-nya DC bersih, DC lurus ya. DC-nya DC lurus ya. Maka harus diberi filter atau diberi kapasitor. Di sini fungsinya untuk filter yang hasil dari penyarahan di sini ini masih kasar ya sahabat-sahabat semua, seperti kemarin saya ucapkan. Di titik sini sebelum dikasih kapasitor ini, dia itu bentuknya adalah ripple tegangan DC yang masih banyak gelombang-gelombangnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ripple ya. Atau bahkan justru masih kasar, dia masih dalam bentuk gunung-gunung yang istilahnya banyak lembah-lembah yang curam, atau istilahnya itu saya ibaratkan tegangannya naik turun. Supaya tegangannya tidak naik turun menjadi DC yang searah seperti ini, kita perlukan kapasitor. Nah, karena di sini kapasitor fungsinya seperti kemarin sudah saya jelaskan. Nanti kapasitor juga saya punya contohnya. Nah, kapasitor yang digunakan tipe Elco ya, seperti ini. Nah, tipe Elco seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat dua kakinya berbeda ya. Nah, nilainya tertera di badannya ini. Nah, ya, kelihatan kan? Nah, ini nilainya 200. Kalau saya pakai ini sebagai sampel aja, contoh aja 330 mikro 50 volt. Nah, ini maksudnya apa? Kapasitas darinya mikronya 330, tegangan kerjanya maksimal 50 volt. Jadi jangan sampai kita mau ngeluarin power supply
20 volt rencananya, tapi kita pakai elko yang misalkan daya kerjanya 16 volt, pasti ini akan terbakar, meledak. Jadi perlu dipahami juga ini teman-teman yang belajar elektronika ya. Nah, seperti itu. Nah, polaritasnya ini tergantung panjang pendeknya kaki ini ya. Ini, maaf ya, ini agak blur ya. Nah, Anda bisa lihat ini kan yang panjang itu polaritas positif, yang pendek itu polaritas negatif. Kalau dalam teknik power supply jangan sampai terbalik, bisa meledak juga atau terbakar juga ya. Nah, pemasangannya sesuai gambar ini juga ya teman-teman. Yang positif masuk sini, yang negatif masuk sini, itu. Jangan sampai terbalik. Nah, demikian sahabat-sahabat semua ya. Simple sekali. Ini istilahnya power supply yang belum diregulasi ya. Belum diregulasi itu belum diperbaiki tegangannya secara stabil, tapi pada dasarnya itu sudah menghasilkan power supply yang bisa dipakai untuk rangkaian-rangkaian yang tidak membutuhkan tegangan yang begitu presisi, itu bisa dipakai. Oke sahabat-sahabat teknik dimanapun Anda berada, ini penjelasan singkatnya. Ini kita pakai juga komponen aktualnya, nah, supaya Anda lebih jelas dari apa yang saya paparkan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya saya kira cukup dulu video kali ini. Nanti kita akan coba rangkai, kita kasih tegangan, nanti kita ukur juga pakai alat ukur bagaimana hasilnya. Nah, nanti dikasih rangkaian untuk stabilisasinya atau regulasinya, pakai IC bisa, pakai dioda Zener bisa. Tapi nanti next kita pakai IC aja, yang seri 78, mau 78 berapa tergantung keinginan kita. 7805, 7812, 7810, 7824, tergantung keinginan kita dan kebutuhan kita dalam mau pakai power supply yang output berapa. Oke sahabat-sahabat semua, demikian penjelasan saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadikan Anda paham. Intinya target saya itu kita semua paham sehingga bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan. Nantinya next Anda akan lebih tertarik dan senang dengan belajar elektronika, karena belajar elektronika itu bisa untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian dari saya. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan notifikasi lonceng supaya Anda bisa mengikuti terus video-video terbaru saya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.